Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan pada pagi hari ini diambil dari Galatia 6 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan ditunainya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan nats kita hari ini, judul perikop adalah saling membantulah kamu. Kita mengerti bahwa ternyata ketika kita membaca dengan menyeluruh kitab Galatia, kita menemukan berbagai macam persoalan yang muncul dalam jemaat di Galatia. Persoalan yang sering sekali terjadi adalah ketika ada orang lain yang ingin menambahkan pengertiannya, pengetahuannya tentang Injil, firman yang telah diberitakan oleh Rasul Paulus. Sehingga ada suatu gejolak yang terjadi ketika Rasul Paulus membangun jemaat Galatia. Ada orang yang ingin mencampuri apa yang telah dilakukan oleh Paulus dengan menambahkan pikirannya, dan ketika ia sudah masuk ke dalamnya mengambil alih apa yang telah Rasul Paulus lakukan. Ini menjadi penting dalam posisi kita berada hari ini. Ketika kita telah menerima anugerah pemberian Tuhan, sering sekali kita dibenturkan dengan pengertian-pengertian yang tidak benar. Dan ketika kita melihat bagaimana Rasul Paulus berkata dalam ayat 4, baiklah tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Lihat dunia saat ini. Ketika kita telah memberikan waktu, pikiran, tenaga demi kemuliaan Tuhan, masih banyak orang menanggapinya keliru dan menambahkan pikirannya, dan seolah-olah ketika kita hidup dalam kemajuan pengetahuan teknologi saat ini, banyak orang bukan malahan mendukung, melainkan menambahkan pengertiannya sendiri dengan melakukan fitnah dan mengucapkan ucapan yang tidak benar. Saudara yang terkasih, lihatlah bagaimana kita akan mendapatkan segala sesuatunya. Rasul Paulus berkata, jangan sesat. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Apa artinya ini? Jika segala sesuatunya telah digenapi dalam Kristus, maka jangan ada penambahan lagi. Kita diselamatkan dalam kasih karunia melalui penebusan yang sempurna dalam Yesus Kristus. Sehingga pengertian yang lahiriah, yang bersifat kedagingan, secara khusus tentang sunat, yang ketika kita lihat tentang makna di balik sunat adalah Judaisme, bahwa segala sesuatu sering sekali berhubungan dengan perbuatan, seolah-olah ketika kita diperhadapkan dengan pikiran-pikiran, pandangan-pandangan agama lain, suatu pemahaman yang membuat kita semakin liar berpikir. Ada konsep yang berkata bahwa seseorang diselamatkan karena perbuatan, seolah-olah ketika kita melakukan sesuatu yang baik, karena kita dapat dibenarkan karena perbuatan, maka kita memiliki harga diri. Padahal sebenarnya itu adalah pengertian lahiriah. Kita diselamatkan hanya karena iman. Sehingga jangan disesatkan oleh penambahan-penambahan pengertian. Jika segala sesuatunya telah digenapi di dalam Kristus, maka itulah yang saudara pegang. Jangan sesat. Tuhan tidak mau dipermainkan. Ketika Tuhan telah memberikan anugerah yang terbesar, maka itulah yang harus kita respon dan menyerahkan hidup kita total, patuh dan tunduk dalam ketaatan iman yang sempurna. Tuhan memampukan saudara mengerti perjalanan hidup ini
Karena segala sesuatu yang akan kita kerjakan, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tuhanlah dimuliakan, bukan diri kita. Walaupun saudara telah berjerih lelah, itu bukan menjadi sesuatu yang sangat istimewa bagi saudara. Karena Kristuslah yang harus dimuliakan dalam segala hal. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Tuhan, ajarlah kami sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah kami lakukan demi kemuliaan-Mu saja. Dan ampunkan kami akan kekurangan kami, pengertian yang menambahkan hal yang tidak benar, sehingga dalam segala hal Engkau semakin kami muliakan, bukan melihat kepada sisi kami. Berkati kami ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.